ini. Nah, mau kita sharing pakai sistem breakout apakah uh, terjadi sistem breakout ini apa namanya terbentuk di pair tersebut atau tidak, atau mungkin di instrumen yang lainnya kayak mungkin emas atau minyak atau mungkin apa namanya CFD atau indeks saham nanti kita lihat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa request ketika nanti kita live trading, barangkali mungkin ada instrumen keuangan apa nih yang pair apa yang sekiranya mau kita lihat apakah cocok tidak pakai sistem breakout. Nah, gitu. Baik, untuk breakout sendiri saya rasa Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang menggunakan, cuman kadang juga kita apa namanya, agak susah untuk menerjemahkan atau menggunakan di dalam teknik ini. Sebenarnya teknik ini nih sederhana, jadi cuman butuh ketelitian, butuh kecermatan kita di dalam melihat grafik, melihat candlestick, melihat pergerakan harga, itu memang dibutuhkan ketelitian dan kecermatan. Jadi, kalau misalnya nih, Bapak Ibu mau transaksi, mungkin kita mau menganalisa, kita lihat nih berikut atau tidak. Saya rasa mungkin perlu kita melihat atau menjadwalkan, waktulah ya, kita menjalankan waktu katakanlah mungkin 3 jam ke depan atau mungkin 4 jam ke depan atau mungkin 2 jam ke depan, nggak usah lama-lama. 2 jam atau 1 jam ke depan, kalau misalnya mungkin waktu kita longgar, waktu kita pas, senggang, tidak ada kegiatan, tidak ada acara, nah kita bisa nih sedikit berlama-lama di depan, laptop atau mungkin di depan PC. Dan, saya rasa kalau transaksi atau kita menggunakan teknik breakout ini, kalau menurut saya sih lebih efektif kita pakai, apa namanya, PC atau laptop. Soalnya tampilannya lebih besar, tampilannya tuh lebih lebar lah gitu ya, lebih lebar dan kita pun juga lihatnya juga lebih enak. Nah, kalau di handphone sih sebenarnya juga bisa, cuman kan tampilannya lebih kecil. Nah, agak sedikit kecil, agak sedikit, apa namanya, mungkin untuk kita menarik garisnya pun juga mungkin agak sedikit susah biasanya kalau Bapak Ibu ya mungkin ada yang sudah terbiasa, ada yang mungkin belum terbiasa. Tapi untuk alangkah baiknya kalau kita pakai teknik breakout ini, kita bisa melihat, apa namanya, MetaTrader 5 GK Invest ini menggunakan PC atau laptop. Jadi untuk breakout sendiri, banyak banyak apa namanya, banyak macam sih ya, banyak ragam, banyak macam, yang penting kita juga butuh kecermatan sama ketelitian. Nah, contohnya pada slide yang saya tampilkan ini, dari salah satu pair di forex euro lawan pound sterling, di situ ada terbentuk beberapa 3 kali resisten, jadi paling tidak minimal 2 kali lah ya, 2 kali resisten, 1, 2, mungkin belum tertembus, begitu ketika dia breakout dan posisi sudah confirm, close di atas harga resisten tersebut, nah itu kita bisa, action atau kita bisa entry posisi. Entah kalau resisten berarti kita bisa buy, kalau di, support kita bisa ambil posisi sell atau jual. Jadi intinya breakout ini kayak semacam follow sih ya, kita me apa namanya, melihat penerusan tren. Nah, jadi kita meneruskan tren, beda kalau mungkin kita, pembalikan tren atau mungkin kita mencoba mencari koreksi. Nah, itu, berbeda. Kalau breakout ini lebih kecenderungannya kita mengikuti arah market atau arah tren. Oh, ini trennya lagi naik nih, dia breakout resisten kita bisa buy. Oh, ini, trennya lagi turun nih, dia breakout batas bawah atau di supportnya kita bisa ambil posisi sell atau jual. Kemudian kalau kita melihat perjalanan market, kalau misalnya marketnya lagi tren turun, nah seperti pada gambar slide ini, dia lagi tren turun, kemudian kemudian melewati apa namanya, batas resistennya sudah kita berikan garis, kita lihat di garis trendline dia sudah breakout, confirm sudah close di atasnya, nah kita bisa ambil posisi buy atau beli untuk kita cari koreksi dia naik. Di tengah dia lagi koreksi lagi turun. Demikian juga kalau misalnya trennya lagi naik, nah dia lagi naik, kita biarin dulu aja. Kita cuman kasih garis supportnya batas bawah. Nah, kita kasih garis bawah. Kemudian kalau misalnya dia sudah melewati trennya yang sudah kita bikin dan
konfirmasinya ketika dia menembus garis trendline itu dan posisi candle tersebut berhasil close di mana di bawahnya trendline tersebut, kita bisa posisi sell. Kalau yang digambar ini kan dia sudah konfirmasi breakout dan close-nya sudah di atas. Jadi kita bisa ambil posisi buy atau beli gitu. Kemudian mungkin kita pakai sistem pattern ini misalnya. Nah, misalnya kita pakai pattern katakanlah mungkin terbentuk head and shoulder atau mungkin inverse, kebalikan dari head and shoulder. Nah, kita bisa tarik garis di neckline tersebut dijadikan neckline pas di ujung-ujungnya atau di resistennya, begitu dia breakout, konfirmasi di atas, nah kita bisa ambil posisi buy gitu. Begitupun kalau di atas, head-nya di atas. Kalau yang digambar ini head-nya di bawah, kalau kebalikannya head-nya di atas, sama saja. Kita tarik garis support, dia breakout di bawah, kita ambil posisi sell. Dan konfirmasinya kalau dia sudah breakout dan posisi candle tersebut ketika melewati, itu harus close di bawahnya. Supaya kita bisa dapat konfirmasi, oh ini ternyata sudah melewati batas nih, oh ini dia balik lagi. Nah, kalau misalnya dia balik lagi ya kita tunggu sampai dia benar-benar konfirmasi terjadi breakout dan posisinya close di garis trendline yang sudah kita bikin. Itu dari segi pattern. Nah, kalau misalnya seperti tren seperti ini sih ya kita bisa menggunakan teknik juga. Jadi kita lihat katakanlah mungkin market lagi kondisinya tren misalnya, lagi kondisi tren naik. Di tengah kondisi tren naik, pasti juga ada koreksinya, ada koreksi turun. Nah, begitupun dengan kebalikannya. Kalau misalnya terjadi kondisi lagi tren turun misalnya. Nah, lagi kondisi tren turun, pasti juga ada pembalikan arah ketika dia harganya balik lagi naik turun. Nah, kemudian begitu breakout, konfirmasi, nah kita bisa ambil peluang tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih kita mau kasih indikator. Nah, mungkin untuk indikator karena teknik breakout ini ciri khasnya itu meneruskan tren, kita melihat trennya itu lanjut. Nah, mungkin kita bisa memasang kayak moving average. Nah, kita kasih moving average 50 atau 100 atau di moving average 200. Nah, itu untuk konfirmasi ini kalau memang market lagi kondisi trend up maupun trend down. Nah, gitu. Itu untuk kita melihat dari dua sisi lah ya, dari teknik breakout trendline yang kita buat, kemudian untuk alat bantu lainnya untuk kita lihat trennya ya kita bisa kasih moving average. Nah, seperti ini juga bisa kalau misalnya market lagi sideways atau stagnan ya. Bisa ambil dari punyanya chart emas XAU-USD sambil 4 jam. Jadi untuk teknik breakout di sini time frame bebas. Kita bisa pakai daily, kita bisa pakai H4, kemudian kita bisa pakai H1, H2, H3. Ya paling tidak minimal sih 30 menit lah ya, 30 menit. Kalau serasa mungkin sudah kita bikin garis setiap breakout konversi di atas, nah kita bisa entry posisi. Nah, seperti di sini kan sempat terjadi sebelumnya memang ada tren naik dari emas ini. Sempat ada tren naik, kemudian kecenderungannya market bergerak range, tapi dalam range-nya semakin hari semakin menyempit. Nah, jadi kita tarik garisnya sedikit membentuk segitiga triangle. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, begitu yang ketiga yang bawah supportnya tidak berhasil ditembus, dia malah breakout yang di atas. Nah, kita bisa ambil posisi buy atau beli ketika konfirmasi di melewati batas resisten. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin kalau Bapak Ibu agak mungkin waktunya mungkin tidak ada misalnya. Pak, mungkin saya banyak nggak ada kegiatan untuk menganalisa atau mungkin tidak ada waktu untuk melihat chart dalam bentuk atau metadata dalam bentuk yang lama. Nah, di GK Invest kita ada tools trading, salah satunya AutoChartis. Nah, di AutoChartis ini pun kita bisa manfaatkan tools trading yang ada di GK Invest di AutoChartis.
itu ada sekitar 16 pattern. Itu tekniknya pun juga sama, breakout semuanya. Jadi, cuman yang membedakan mungkin namanya atau mungkin jenisnya. Nah, ada channel down, ada channel up, ada rectangle, ada double top, double bottom, head and shoulder. Nah, di situ semua mengindikasikan ciri khas dari breakout. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan yang mungkin sampai saat ini sudah jadi nasabah dari GK Invest dan sudah mendapatkan layanan atau sudah mendapatkan tools trading berupa auto chartis. Nah, itu bisa digunakan, dimanfaatkan. Kalau misalnya kita pas narik garis, mungkin kita butuh maksudnya misalnya belum yakin ini, oh ini harusnya ini naik nih. Nah, kita lihat siapa tahu di auto chartis terjadi pembentukan pattern. Nah, begitu terjadi pembentukan pattern, misalnya kita pakai emas misalnya XAUUSD, kita tarik garis, ternyata ini lagi tren naik, kemungkinan ada koreksi turun. Nah, kita lihat di auto chartis, siapa tahu dia membentuk kayak semacam channel up. Nah, di channel up ini kan ciri khasnya trennya naik nih. Begitu tren naik, kita tarik garis supportnya, dia breakout di level support. Dan itu di auto chartis kita bisa melihat, kita bisa menilai, atau kita bisa melihat akurasi. Nah, atau akurasi yang sudah di-riset oleh tim analis dari auto chartis. Jadi kita bisa melihat kualitas lah ya, kualitas dari pattern tersebut. Ada yang 72%, ada yang 74%, ada yang 81%, 71%, bahkan ada yang 55%. Nah, jadi kita lihat eh, apa namanya, paling tidak kita pakai pattern yang di atas 70%. Jadi yang warnanya hijau. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu dapat layanan auto chartis, silahkan dimanfaatkan, dilihat dulu, diriset dulu kualitas dari pattern tersebut untuk akurasi yang sudah diriset oleh tim analis dari auto chartis itu presentasinya berapa persen. Nah, itu bisa dilihat. Jadi kalau misalnya katakanlah mungkin yang saya rasa sih menghindari yang 55% lah ya, 55% mungkin kita menghindari. Mungkin kalau yang 65% atau 64% yang warnanya putih ya bisa juga dipakai, tapi alangkah baiknya kita pakai yang di atas 70%, yang warnanya hijau. Jadi ada channel up, channel down, descending, kemudian ada double top, flag, head and shoulder, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan yang apa namanya, yang berwarna hijau. Itu saran dari apa namanya, ketika saya ikuti si Ilan Aspel, dia mengatakan kita pakai yang warnanya yang hijau gitu. Kemudian kalau yang di tampilan di auto chart ini saya sedikit capture mengenai salah satu pair Euro USD. Ini kebetulan teridentifikasi hari ini ya. Hari ini tanggal 4 Juni itu jam 10 pagi tadi terbentuk channel channel up atau channel menanjak lah ya. Kita translate bahasa Indonesia. Time frame-nya sekitar 60 menit di Euro USD. Nah, dia sudah konfirmasi sudah breakout supportnya 1, 2, 1, 2, 3, dia konfirmasi yang ketiga yang ditembus dan sudah apa namanya, closingnya di bawah support tersebut. Nah, di situ sudah ada harga perkiraan. Jadi kita bisa lihat harga perkiraan kemungkinan euro ini bergerak di 1.1195. Nah, mungkin kalau kita pakai di MetaTrader-nya GK Invest, kita pakai 5 digit, belakangnya berarti tinggal ditambahkan angka 0. Berarti 1.11950. Nah, kita bisa pakai di situ. Nah, kalau ini sih kita bisa lebih simpel. Kita lihat ya breakout, kemudian sudah ada target yang apa namanya, yang diprediksi oleh tim analisnya atau chartis. Nah, gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat euro dari sisi yang lainnya nih. Ini kebetulan saya pakai tadi time frame 60 menit. Di sini saya lihat time frame 15 menit. Nah, kita agak sedikit pendek nih. Dia breakout support sama-sama turun. Nah, prediksinya pun kurang lebih harganya juga hampir sama. Kalau tadi 11950, kalau yang support ini 15 menit
target perkiraan turun di 1,11960. Nah, terpaut sedikit. Dan konfirmasi juga sudah breakout, level breakout-nya 1,1212. Nah, gitu. Teridentifikasi tadi 30 menit sebelum kita mulai webinar ini, tanggal 4 Juni hari ini jam 13.30. Nah, ini kan lebih simpel lagi nih Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menggaris ini, ternyata sudah ditampilkan oleh AutoChartis yang ada tools yang bisa didapatkan di GK Invest. Gratis toolnya. Tapi yang jelas untuk memenuhi ini harus kita bisa memenuhi syarat dulu. Nanti kita dapat layanan AutoChartis secara gratis. Oke, seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan sama-sama teknik breakout juga. Oke, mungkin kita untuk lebih jelas ya, kita langsung ke live trading. Nanti Bapak Ibu silahkan request pair apa yang mau kita lihat bareng-bareng, mau kita lihat sama-sama, apakah bisa kita menggunakan teknik berikut ini atau tidak, gitu kan. Nah, ini saya share apa namanya MetaTrader. Ini saya munculkan dulu apa namanya sharingnya untuk MetaTrader-nya. Jadi memang teknik breakout ini memang butuh sedikit ketelitian, butuh kecermatan kita di dalam apa namanya, di dalam melihat suatu kondisi market atau satu instrumen keuangan. Kemudian kita juga melihat apa pembentukan chartnya pun juga kita memang butuh ketelitian. Kita lebih teliti lagi. Oh ini breakout, oh ini tidak. Nah, seperti itu. Oke, kita share. Ini saya tampilkan. Kita coba live trading lah ya. Kita live trading. Kita sudah tampil ini untuk MetaTrader. Oh ya, kita lihat dulu nih yang euro tadi. Apakah euro sesuai dengan yang diprediksikan AutoChartis atau tidak? Nah, ini ternyata euronya turun. Tadi prediksi dari AutoChartis sampai di 1,11950 yang channel up 60 menit H1. Kemudian yang 15 menit tadi yang support, target penurunan diperkirakan di 1,11960 ya, 60. Nah, terpaut 10 pip lah ya. Nah, ini harganya juga sudah turun mendekati. Ini sekarang harga running di 1,12000. Nah, jadi mungkin sedikit lagi nyampe di profitnya AutoChartis. Nah, gitu. Jadi kalau Ibu mungkin sedikit kesulitan apa namanya menggunakan mengidentifikasi, bisa langsung aja pakai layanan AutoChartis tool tradingnya GK Invest gitu. Oke, mungkin kita lihat XAUUSD ini. Kita mau lihat karena banyak sekali yang transaksi emas. Nah, kita lihat kondisinya, misalnya kita lihat yang H1. Nah, kita lihat H1. Ini pergerakan emas lagi turun karena terjadi apa namanya peralihan modal dari aset safe haven ke aset berisiko. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari fundamentalnya, beberapa negara itu sudah mulai melonggarkan status lockdown, otomatis banyak warga yang sudah mulai beraktivitas meskipun ada social distancing, tapi memang mereka harus beraktivitas. Kemudian hal ini menimbulkan beberapa saham perusahaan-perusahaan, entah itu yang ada di Amerika, entah itu ada yang di Eropa, itu sudah mulai berproduksi, sudah mulai beraktivitas. Jadi sudah apa namanya sudah tidak libur lagi, mereka mulai beraktivitas, otomatis apa namanya meningkatkan harga saham. Nah, apalagi kalau mereka berproduksi, menghasilkan suatu barang, kemudian dijual ke masyarakat, barang tersebut laku, otomatis saham-saham dari perusahaan tersebut naik. Nah, ketika saham itu naik, dari pelaku pasar yang semula transaksi di emas, mereka taking profit. Mereka mengambil keuntungannya di emas, karena emas kemarin kan sempat rally nih, sampai di 1760-an. Nah, dia sempat rally. Kemudian dari pelaku pasar ini
mereka melakukan exit taking profit di emas, kemudian mereka beralih transaksi di saham. Nah, gitu. Jadi ada peralihan modal dari aset instrumen dari aset safe haven seperti emas beralih ke aset yang berisiko di saham. Nah, sekarang harga emas sedikit terkoreksi. Sekarang kalau kita lihat kondisi seperti ini untuk yang di emas, apakah terjadi sistem breakout? Saya rasa ini agak terlalu sempit lah ya. Nah, chartnya masih belum terbentuk. Ini kalau misalnya kita tarik garis untuk yang di atas, misalnya nih kita mau mencari titik level beli misalnya. Nah, kita bisa tarik garis seperti ini. Jadi di sini ada, kalau kita lihat secara teori, di sini ada resisten 1. Kita kasih 1 lah ya, kita kasih angka 1 di sini, kemudian di sini ada yang kedua. Nah, kondisinya sekarang emas masih bergerak di tengah, jadi belum ada kondisi untuk dia breakout karena resistennya juga belum ditembus, belum dilewati. Kalau nanti suatu saat, entah itu nanti sore atau mungkin nanti malam, pas kebetulan Bapak Ibu memantau, Bapak Ibu melihat pergerakan emas dia naik melewati trendline yang sudah kita bikin dan konfirmasi close di atasnya. Nah, itu kita bisa action untuk ambil posisi beli. Nah, untuk secara teori. Stop loss-nya untuk stop loss di mana nih? Nah, untuk stop loss saya rasa kita pakai stop loss yang ada di sini lah ya. Kita nggak usah perlu jauh-jauh stop loss karena kita tahu pelaku pasar ini lagi peralihan modal dari aset safe haven ke aset yang berisiko. Jadi emas kemungkinan tren turun pun masih bisa terjadi. Tapi kita bisa memanfaatkan di tengah kondisi emas turun, kita bisa ngambil posisi beli untuk kita pakai teknik breakout. Saya rasa untuk stop loss kita pakai yang di sini lah ya. Stop loss di 1689. Ini kalau sampai nanti malam harga 1689 belum tertembus, kita bisa gunakan untuk stop loss. Kalau misalnya ini market naik, nah kita bisa kasih garis seperti ini. Nah, ini kita pakai teknik yang sederhana, tapi kita juga perlu lihat risikonya. Nah, untuk entry posisi pun saya rasa juga kita perlu melihat modal juga. Nah, mungkin kita pakai lot yang paling kecil atau yang sedang. Nah, seperti itu. Ini untuk kondisi emas, saya rasa seperti ini karena saat ini belum terjadi breakout. Jadi mungkin siapa tahu kalau mungkin nanti malam atau mungkin besok pagi dia sudah melewati batas resisten yang sudah kita bikin. Nah, kita bisa memanfaatkan momen ini, momen tersebut. Stop loss kita nggak perlu jauh-jauh lah ya, sampai di 1689. Nah, 1689. Mungkin untuk pair lainnya, untuk forex, silakan Bapak Ibu request saja, ketik di kolom chat. Kita lihat sama-sama peluangnya di mana nih. Nah, gitu. Ini untuk emas seperti ini kondisinya. Kemudian kalau misalnya nih kita beralih ke forex misalnya. Kalau euro tadi sudah di dianalisa sama auto chartis. Misalnya kita lihat GU, pound sterling. Ini pound sterling sangat luar biasa, dia lagi rally karena fundamental yang mendukung untuk penguatan untuk. Nah, kalau yang pound sterling saya rasa sudah breakout ini. Ini kalau kita tarik garis tarik garis support. Saya sebutnya di sinilah ya. Nah, kita tarik garis lurus. Ini sedikit agak mungkin untuk menariknya kita bisa samakan untuk pas ujung ekornya atau pas bodinya juga boleh. Kalau menurut saya sih itu selera masing-masing sih ya. Jadi selera masing-masing, apakah kita mau narik garisnya trendline-nya ini bodi yang paling bawah atau harga low, atau kita yang harga low yang ekor. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi kita bisa gunakan yang itu. Jadi kalau yang itu sih selera masing-masing, ada yang pas bodinya, ada yang pas harga terendah. Nah, ini kalau misalnya kita tarik pas body,
Nah, kurang lebihnya seperti ini kondisinya untuk pound sterling bergerak menuju tren yang sudah kita buat. Ini yang sudah saya buat di sini. Belum breakout, jadi kita belum ambil posisi ancang-ancang untuk sell. Untuk batas stop loss, saya rasa kita pakai yang di sinilah ya, harga tertingginya ini. Nah, ini kita kasih untuk batasan stop loss. Ini harga tertingginya 26145. Ini kita kasih nama supaya 1.26145 ini untuk stop loss. Kalau misalnya nanti suatu saat nanti malam atau besok pagi atau besok dia breakout, nah kita bisa siap untuk entry posisi dan risikonya pun kita juga sudah tahu kita batasi. Nah gitu. Ini saya pakai stop lossnya di harga tertinggi. Harga tertinggi tanggal 3, harga tertinggi yang kemarin. Nah, kita bisa pakai harga yang tertinggi kemarin. Ini untuk yang pound sterling, GU. Kebetulan GU ini nanti sore ada data ekonomi yang penting. Jadi Bapak Ibu, kalau kebetulan saat ini punya open posisi GU entah buy atau entah sell, nanti dilihat data ekonomi di kalender ekonomi itu ada jam 15.30 nanti ada sekitar apa namanya data ekonomi yang dirilis dari Inggris, kemudian data ekonomi yang dirilis dari kawasan Eropa juga ada. Jadi paling tidak kita sedikit mewaspadai kalau misalnya ada suatu gerakan yang tidak sesuai dengan open posisi kita, kita harus segera mengambil tindakan. Apakah kita mau cut loss, atau mau kita locking, atau mau kita switch. Nah, jadi kita manajemen risiko memang harus apa namanya digunakan. Ataupun kalau misalnya modalnya masih banyak, ya mungkin kita pakai averaging atau martingale, nah, seperti itu. Ini untuk GU kondisinya seperti ini, mendekati breakout. Kemudian misalnya nih kita pakai yang GJ nih, yang biasanya GJ ini banyak peminatnya yang transaksi pound sterling lawan yen. Nah, ini juga GJ-nya lagi tren naik. Ini kalau kita tarik garis, nah kurang lebih seperti ini. Ini sudah melewati, saya sudah melewati ya, melewati garis trendline. Kita pas tarik ke harga low-nya. Nah, untuk GJ ini kalau kita kasih angka untuk supportnya ini 1, yang di sini support ini 1, terus di sini 2, nah ini 2 di sini, kemudian di sini 3. Nah, saya rasa teknik berikut ini sederhana sekali, tapi memang sedikit membutuhkan ketelitian dan kecermatan nih. Nah, ketelitian kita melihat apakah sudah terjadi breakout atau belum. Nah, kalau yang di sini kita pakai untuk batasan stop loss. Nah, kita pakai harga yang tertinggi 137.376. Ini untuk stop loss 137.736. Ini kita untuk gunakan batas stop loss. Nah, karena kondisinya beberapa hari terakhir GJ pound sterling lawan yen ini lagi tren up 1 2 3 4 hari lah ya, 4 hari dia trend up, sama kayak kondisinya kayak apa pound sterling tadi, dia juga lagi tren naik, tapi di tengah tren naik. Nah, kita lihat, kita cermati pakai teknik breakout. Nah, ini sudah melewati batas support, batas trend yang sudah kita bikin. Nah, 1 2 3, ini yang keempat dia break. Nah, ini konfirmasi kita untuk ambil posisi sell. Kalau kita lihat secara teori seperti itu, sell di GJ pound sterling yen. Kemudian kalau misalnya kita ini yang di GJ, kita cari lagi Kanada nih. Nah, kita lihat Kanada dolar, USD Kanada dolar, kita pakai timeline 1 jam lah ya. Kalau Kanada dolar kita lihatnya dari sini. Nah, ini juga ini sudah
konfirmasi sih ya, konfirmasi untuk dia ada pembalikan arah. Nah, kita pakai teknik yang sederhana, kita breakout. Nah, sini memang sedikit butuh kecermatan dan ketelitian sih. Nah, sudah breakout, saya rasa ini untuk posisi apa namanya buy, untuk posisi beli. Untuk stop loss kita pakai yang di sini untuk harga low-nya berapa nih? Ini 3479, kalau yang ini 3483. Nah, kita pakai yang 3479. Tarik garis. Nah, kita stop loss-nya di sini nih. Nah, kita pakai stop loss ini 1.34793. 1.34 1.34793 ya. Nah, oke deh. 1.34793 untuk stop loss. Nah, seperti ini. Ini untuk USD Kanada sudah terjadi breakout. Saya rasa 1, 2, yang ketiga lah ya. Ini yang ketiga dia break harga resisten. 1. Kemudian di sini kita kasih yang kedua. Nah, ini dia sudah kondisi sudah breakout, sudah melewati apa namanya garis resisten. Saya rasa ini untuk sinyal untuk kita apa buy di USD Kanada dolar. Nah, di sini. Kemudian untuk take profit, nah ini untuk take profit saya rasa kita bisa menggunakan 1:1 atau mungkin 1:0,5 sih juga boleh sih, 1:1 atau kalau 1:2 kita takutnya nggak nyampe biasanya. Nah, mungkin psikologis kita memang diombang-ambingkan dengan take profit. Nah, biasanya take profit kita pakai 1:1, misalnya batasan stop loss misalnya sekitar 500 pip misalnya, take profit 500 pip. Nah, mungkin kalau 500 pip mungkin terlalu jauh ya. Aslinya sih kalau misalnya kita transaksi kita melihat acuan dari trader profesional tuh mereka biasanya minimal pakainya 1:1. Jadi katakanlah mungkin stop loss 500 pip, take profit 500 pip. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu kayaknya mungkin ragu, nah mungkin kita bisa pakai setengahnya sih ya, 1:0,5. Yang jelas dalam bertransaksi, dalam kita mau entry posisi, teknik yang kita gunakan kita jelas. Jadi kita bisa melihat apa namanya ukuran dari stop loss sama take profit. Nah, nanti kita bisa reviewnya juga lebih enak dalam 1 minggu atau mungkin dalam 1 bulan. Nah, ini untuk kondisi USD Kanada sudah melewati batas resisten 1, 2, 3, konfirmasi untuk dia up, untuk naik USD Kanada. Kemudian kalau misalnya kita lihatnya crude oil nih, nah ini crude oil juga salah satu instrumen keuangan yang sangat diminati oleh apa namanya nasabah GK Invest. Nah, kita lihat crude oil. Untuk minyak di sini, crude oil di sini kondisinya naik sejak dia turun 6,61 dolar per barrel. Kemudian rally naik sampai di 38. Nah, ini terakhir 38 ini yang tertinggi 38,15. Karena negara penghasil minyak terbesar Rusia sama Arab Saudi sudah mulai berdamai, mereka sudah setuju untuk mengurangi produksi. Nah, jadi membuat kesepakatan diikuti oleh negara-negara penghasil minyak yang ikut mengurangi produksi. Jadi membuat harga minyak perlahan-lahan naik apa namanya sampai di 38,15 sampai harga tertinggi yang kemarin lah ya ini. Nah, harga tertinggi kemarin 38,15. Nah,
Kemudian, oh ya ini jangan lupa nih Bapak Ibu yang mungkin saat ini lagi transaksi crude oil, ini sekedar informasi, untuk pertemuan apa, negara-negara OPEC dengan negara-negara OPEC Plus itu nanti tanggal 10. Jadi pertemuannya mereka menggunakan sistem online. Cuman beberapa apa, kabar yang terakhir kemarin itu Rusia sedikit kecewa, Menteri Energinya sedikit kecewa karena negara yang ikut, kesepakatan akhir April kemarin untuk pemangkasan atau mengurangi produksi itu, sedikit kecewa dari Rusia sama Arab Saudi karena negara-negara yang ikut kesepakatan tersebut itu, ada yang belum mengurangi produksi. Jadi mereka masih tetap beroperasi, mereka masih terus berproduksi seperti biasanya tanpa mengurangi, produksi yang sesuai yang sudah dibicarakan atau sudah yang dilakukan pertemuan di bulan April. Jadi membuat mereka kecewa dan ini mungkin nanti akan dibahas tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu jatuhnya hari Rabu ya, hari Rabu minggu depan, itu, OPEC Plus sama negara-negara OPEC akan bertemu secara online, mereka akan membahas bagaimana nih kelanjutannya, apakah masih terus mengurangi produksi atau, tidak. Karena beberapa negara itu sudah melonggarkan status lockdown, jadi membuat warga negara yang semula beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, mereka sudah mulai beraktivitas di luar dan beraktivitas di luar di sini, apa namanya, meningkatkan permintaan akan minyak. Jadi ada yang pakai kendaraan, kemudian pabrik-pabrik sudah mulai beroperasi, otomatis memerlukan, bahan bakar, memerlukan, minyak, jadi membuat harga minyak perlahan-lahan dia melambung sampai di 38,15. Nah, cuman saat ini lagi dilema crude oil ini karena naiknya juga sangat tinggi sekali dari yang paling bawah terendah di sepanjang sejarah $6,61 per barrel sampai sekarang 38,15 itu dilema karena kedua negara penghasil minyak Rusia sama Arab Saudi sedikit kecewa dengan negara lain yang tidak mengurangi produksi atau tidak menghormati kesepakatan yang sudah dibuat. Nah itu jadi kalau misalnya nanti Rusia sama Arab Saudi kembali berproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, nah ini akan membebani harga minyak. Kemungkinan harga minyak juga akan kembali lagi turun. Tapi itu perlu kita lihat, kita cermati besok tanggal 10 hasilnya meeting seperti apa. Kalau kebetulan Bapak Ibu punya akun posisi, silakan dilihat tanggal 10 nanti ada beritanya seperti apa. Kalau misalnya mungkin perlu ketegasan dalam mengurangi produksi, nah itu akan membuat harga minyak akan kembali lagi melambung, paling tidak di atas 40. Tapi kalau, eee, apa, dalam pertemuan tersebut tidak diperoleh kesepakatan lagi untuk memangkas produksi dan kembali lagi berproduksi seperti semula, ya akan membebani harga minyak, paling tidak akan mendekati di level 30 lagi. Nah, seperti itu untuk gambaran fundamental. Oke, sekarang kita kembali ke, teknik breakout. Nah, sekarang kita tarik garis nih. Kita tarik garis, kondisinya sekarang seperti ini. Untuk crude oil sekarang lagi mendekati breakout sih ya, kalau menurut saya sudah ancang-ancang untuk kita, bisa ambil posisi jual. Kalau secara teori seperti ini, kita pakai teknik breakout, harga minyak sudah melewati trend line. Batasan stop loss kita pakai yang di sini lah ya, 38,15. Nah, kita pakai yang di sini, kita kasih tulisan 38,15 untuk stop loss. Nah, ini untuk stop loss. Nah ini kita bisa gunakan untuk batasan stop loss di crude oil. Nah, di minyak mentah. Ini kita bisa asal di sini resiko di 38,15. Nah, karena kenapa kita batasi nih 38,15. Nah, karena kalau kita lihat sejarahnya crude oil ini ada gap. Nah, kita lihat yang 1 jam, sorry, kita lihat yang harian.
Nah, di sini ada gap yang masih lowong nih. Nah, ini gap yang ditinggalkan gara-gara Arab Saudi sama Rusia waktu itu memberikan diskon eh, harga minyak dan mereka memproduksi minyak secara berlebihan sehingga membuat apa namanya celah di catnya crude oil. Nah, ini kalau saya kasih warna, kita kasih warna supaya kelihatan jelas lah ya. Nah, bisa lah, supaya kelihatan cantik. Nah, ini ada gap yang masih lowong. Kebetulan kalau Habib punya posisi crude oil. Nah, ini masih lowong. Nah, kita bisa berandai nih, kalau misalnya besok tanggal 10 atau hari Rabu minggu depan diperoleh kesepakatan, katakanlah mungkin mengurangi produksi lagi, dan permintaan akan minyak mulai pulih atau ada peningkatan untuk permintaan minyak karena berkaitan dengan sudah dilonggarnya status lockdown di beberapa negara, bukan tidak mungkin lagi harga minyak akan kemungkinan akan menutup gap di level ini harga terendahnya di 41 ya. 41,03 ya sekitar 41 lah ya di level 41. Paling tidak dia kemungkinan kan bisa menutup gap yang ditinggalkan. Nah, gitu. Itu kalau kita lihat dari gap. Nah, sekarang kita bisa lihat dari posisi teknik kita ada di sistem breakout. Nah, ini kebetulan catnya minyak ini kayak membentuk semacam head and shoulder sih ya, head and shoulder tipis sih. Tapi ini kalau saya rasa sih juga perlu kita cermati juga, bisa jadi bahan pertimbangan kita juga. Nah, di sini kan ada neckline ini. Ini kasih warna biru aja lah ya, supaya beda warna dengan breakoutnya. Nah, di sini ada head and shoulder tipis. Ini S-nya. Ini kalau kita pakai teknik pattern kayak yang dipakai oleh Auto Chartis. Inverse, ini jadinya inverse head and shoulder. Ini headnya, terus di sini ada S-nya di sini. Nah, ini dia sudah breakout. Kalau sekarang kita hitung, ini harga tertingginya 29, di sini 26. Nah, kalau misalnya kita pakai yang 26,70. Kemudian yang di bawah di sini harga terendahnya 26,61. Berarti ya sekitar 20 poin lah ya. Berarti 26 tambah 20. Nah, 26 tambah 20 jatuhnya di 46. Ini kalau kita lihat secara teori, kalau ini breakout, ini sudah breakout konfirmasi daily. Ya, paling tidak kalau misalnya ini targetnya di 26. Sorry, di 46. Kita breakout harian inverse head and shoulder, kita hitung-hitungan pakai yang di 26 sekitar 46. Kalau misalnya 46 targetnya minyak menuju ke sana, nah paling tidak gap yang warna hijau ini di 41 saya rasa bisa ketutup lah ya, melewati 41. Nah, melewati 41. Nah, ini kita bisa dapat banyak pelajaran ini dari crude oil lah ya. Nah, ini breakout. Di sini juga breakout. Nah, cuman kita kembali lagi yang ini tadi. Nah, kita kembali yang agak sedikit pendek. Nah, ini kebetulan dia lagi posisi breakout juga resisten. Nah, saya rasa untuk posisi sell sih kita bisa lakukan posisi sell dengan catatan ya kita memangnya pendek lah ya, tipis lah ya. Karena trennya khawatirnya kalau trennya masih naik nih. Nah, tapi kita juga perlu melihat besok tanggal 10 hari Rabu, apakah kesepakatan dari negara-negara penghasil minyak ini terus untuk mengurangi produksi atau mereka kecewa karena di beberapa negara tidak mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau misalnya kembali lagi berproduksi ya harga minyak akan kembali lagi jatuh turun lagi gitu.
Oke, mungkin sambil saya menjelaskan, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat ya. Ditulis kolom chat apa yang sekiranya mau ditanyakan mengenai teknik berikut ini, silahkan diketik di situ. Nanti kita sama-sama sharing dengan Bapak Ibu-Ibu yang ada di webinar ini, kita bisa sharing lah ya. Nah, ini untuk yang crude oil kondisinya seperti ini. Kemudian, yang ini emas juga sudah, emas kondisinya masih belum breakout. Kemudian misalnya kita pakai tadi apa GJ ya. Nah, GJ juga kondisinya sudah breakout. Kita bisa sell. Kemudian GU ini juga mendekati apa namanya, dia mau menembus level apa trendline yang kita buat. Kemudian yang USD Kanada juga ini kondisinya juga dia sudah mulai breakout di resisten 1, 2, ketiga. Nah, dia sudah melewati ini. Paling tidak untuk up di USD Kanada dolar. Misalnya kita pakai yang Aussie nih. Nah, kita lihat yang Aussie seperti apa. Soalnya Aussie juga beberapa hari terakhir kondisinya lagi naik. Nah, kita kalau lihat trennya seperti ini. Kita pakai garis yang teknik yang sederhana saja, tapi saya rasa juga agak ampuh juga sih ya. Profitable juga teknik berikutnya. Cuman ya sekali lagi memang butuh ketelitian dan butuh kecermatan. Nah, ini kita kasih angka. Ini ada support yang ke-1. Kemudian di sini ada yang kedua. Nah, ini untuk Aussie AUD USD. Nah, ini yang kedua. Stop lossnya di mana? Nah, stop loss seperti biasa kita pakai yang harga tertinggi. Nah, sama kayak yang di GJ tadi. Harga tertingginya 0,69826. 0. Apa tadi? 0,69826. 0,69826. Ini untuk kita pakai stop loss. Nah, stop lossnya di sini. Ini sudah kondisinya breakout, kondisinya sudah menunjukkan sinyal turun. Kalau kita apa namanya sesuai dengan teori yang teknik berikut ini, yang kita pakai teknik yang sederhana, tapi tingkat akurasinya juga lumayan, tapi memang butuh kecermatan dan ketelitian untuk menganalisa. Nah, 1, 2, ketiga dia sudah breakout, kondisi sell. Mungkin untuk take profit kita bisa pakai yang ketiga ini juga bisa. Ini low-nya yang kedua 68558. Agak sedikit pendek ya nih kalau dengan harga ini sekarang. Mungkin kita juga bisa pakai take profit 0,68558. Nah, mungkin kita bisa pakai ini yang di sini untuk TP-nya. Untuk batasan apa namanya target penurunan. Nah, Aussie kondisinya seperti ini. Sudah breakout di batas batas support. Nah, kita coba pair lain. Tadi emas sudah, crude oil sudah. Mungkin yang sering digunakan untuk transaksi biasanya apa? EJ ya. Euro, Japanese yen. Ini kita pakai 1 jam time frame 1 jam. Nah, mungkin kita lihatnya dari sinilah. Kita cari yang paling pendek. Karena kita bermainnya pendek, short term, intraday. Nah, ini ada 1, 2. Nah, kalau ini stop loss-nya agak sedikit pendek karena kita juga perlu melihat kuartalnya marketnya kembali lagi naik ke atas, tapi di tengah tren naik kita manfaatkan kalau misalnya market terjadi taking profit. Nah, kita bisa memanfaatkan
dari take profit tersebut. Harga tertingginya 122.615. Di sini kita bisa pakai stop loss 122.615 untuk stop loss. Nah, sini. Ini saya tarik garis supaya lebih bagus lah. Nah, stop loss di sini. Kondisinya EJ, Euro, Yen. Kondisinya juga sudah apa namanya breakout. Kita juga bisa ngambil posisi sell dengan batasan stop loss di 122.615. Nah, itu. Kita juga bisa gunakan batasan untuk stop loss supaya kerugian tidak terlalu melebar untuk GC. Kemudian kalau misalnya nih kita kombinasikan dengan teknik berikut ini dengan indikator. Nah, mungkin kita kembali ke slide. Ini saya juga ada slide untuk mengkombinasikan berikut dengan beberapa indikator. Ini saya tutup dulu share share untuk. Nah, kita kembali lagi ke slide. Nah, di sini saya mengutip dari dari sistem strategi trader profesional. Saya share ke Bapak Ibu pada kesempatan sore kali ini. Ini pakainya mungkin bisa dicatat juga boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba di rumah. CCI 20, kemudian ada EMA, Exponential Moving Average 34, yang high, kemudian EMA 34 yang low, kemudian ada EMA 34 yang close. Jadi ada 3 tipe EMA, ukurannya sama 34 semuanya, tapi yang membedakan ada high, ada low, ada close. Nah, itu yang membedakan di situ. Nah, kalau yang ini sedikit agak cermat lagi sih ya, karena di sini ada hitungan 5 candle. Jadi saya kutip dari salah satu trader profesional. Jadi kita lihat ketika marketnya dia breakout nih, posisi breakout, kita lihat dulu CCI-nya gimana, apakah CCI sudah di atas plus 100 atau belum. Nah, kita perlu mencermati. Kalau misalnya sudah menunjukkan plus 100, itu berarti sudah confirm untuk naik. Kalau minus 100 itu untuk confirm turun. Kita lihat plus 100 sudah confirm naik. Kemudian dari pembentukan chart sudah melewati 3 EMA, eksponensialnya 34 high, low, close sudah dilewati semuanya. Breakout dan posisinya close-nya di atas. Kemudian yang agak sedikit kita perhatikan tuh ada 5 candle nih. Kita lihat 5 candle untuk kita cari batasan stop loss. Kita cari yang harga terendah. Nah, harga terendahnya di mana dari 5 candle sebelum dia breakout 1 2 3 4 5. Kita lihat batasannya untuk kita pakai stop loss. Ini kebetulan posisinya naik. Nah, kebetulan posisinya naik, kita gunakan untuk batas stop loss yang harga terendah, maksudnya itu. Dari 5 candle, harga terendahnya di mana kita gunakan untuk batasan stop loss. Break, nah kita bisa ambil posisi. Jadi teknik ini sih untuk follow sih ya. Follow follow trend lah, untuk follow trend. Kemudian ini untuk yang sell. Nah, untuk posisi sellnya pun kebalikannya dari tadi, pakainya sama, CCI 20, kemudian ada EMA 34, sama, hello close, 34 semuanya. Kemudian kalau misalnya terjadi teknik breakout, melewati 3 EMA, dia sudah breakout lewati 3 EMA, kemudian konfirmasi sudah close di bawahnya. Kemudian untuk batasan stop loss, kita sedikit tarik mundur 5 candle ke belakang.
Nah, kita cari harga yang tertinggi untuk batasan stop loss. Jadi dia sudah breakout 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika harga 5 ini dia breakout harga 5 candle, kita pakai harga tertinggi untuk batasan stop loss. Saya rasa gampang ya. Kemudian CCI-nya minus 100. Nah, ketika dia breakout, kita lihat CCI 20. Kalau sudah menunjukkan minus 100, nah ini berarti sudah konfirmasi kita untuk ambil posisi jual. Ini bisa digunakan di pair apapun, bisa digunakan untuk apa namanya, emas juga boleh, komoditi juga bisa digunakan, minyak juga bisa, forex juga bisa digunakan. Ini untuk yang tadi 3, kalau yang ini kita pakai 2 nih. Kalau misalnya mungkin cuman kombinasinya dengan RSI 14. Jadi EMA-nya berbeda. Kalau tadi EMA 34 high low close, tapi ini cuman pakai 2 EMA 50 high dan 50 low. Kemudian RSI-nya kita pakai yang standar 14. Untuk RSI-nya lihatnya level 50. Jadi kalau misalnya garis RSI-nya di bawah level 50 menunjukkan sinyal sell, kalau garis RSI-nya di atas 50 itu untuk sinyal beli. Jadi kita bisa lihat ketika candlestick melewati EMA, dia sudah breakout EMA yang low, kemudian sudah berhasil close di bawahnya. Nah, kita hitung 5 candle ke belakang. Kita tarik garis untuk harga tertinggi, kita gunakan untuk batasan stop loss. Jadi 5 candle ke belakang, harga tertingginya berapa, kita gunakan untuk batasan stop loss, kita open sell. Kemudian RSI juga confirm, kemudian dari pergerakan juga sudah melewati 2 EMA 50 sama 50 high sama 50 EMA low. Kita bisa posisi sell. Untuk buy-nya pun sama kondisinya. Nah, kondisinya sama. Butuh kecermatan kita untuk ngambil 5 candle ke belakang. Ini EMA 50 hello close RSI, kondisinya juga break. Ini salah satu contoh sih ya. Nanti Bapak-Ibu bisa menerapkan sendiri di demo akun. Coba untuk beralih demo akun dulu. Kalau sudah bisa, nanti bisa langsung masuk ke real akun. Dia breakout 2 MA, di atasnya MA high, kemudian kita hitung 5 candle ke belakang untuk kita cari harga terendah untuk kita jadikan batasan stop loss. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari batasan untuk stop loss. Jadi kebalikannya yang tadi yang sell. Kalau sell kita cari harga yang tertinggi untuk kita jadikan stop loss. Kalau yang buy kita cari harga terendah 5 candle ke belakang untuk kita jadikan batasan stop loss gitu. Karena kalau kita tidak batasi stop loss, kalau dia berbalik arah, apa namanya, kita bisa floating cukup lama sekali. Nah, gitu. Ini bisa dipakai di time frame H1, H2, H4 juga bisa. Minimal sih H1. Cuman supaya untuk lebih efektif, biasanya saya pakainya di H4. Nah, bisa digunakan di H4 atau mungkin di H3 atau H2 juga boleh. Karena di MetaTrader GK Invest ini kan ada H2, H3, H4. Nah, bisa digunakan. Jadi kalau yang mungkin MT4 cuma ada H1 sama H4. Tapi yang untuk yang MetaTrader 5 itu ada yang H1, H2, H3, H4. Itu bisa dimunculkan Bapak Ibu. Jadi apa namanya, kita bisa melihat kondisinya breakout ini menggunakan indikator EMA ini sudah breakout atau belum. Untuk mengecek itu aja. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Santoso. Untuk materi presentasi boleh dikirimkan ke email. Jadi gini Pak, ini nanti kita tampilkan di YouTube. Nah, kita tampilkan ke YouTube. Nanti kita share channelnya di YouTube. Nanti Bapak bisa melihat ulang lagi Pak Santoso. Nah, bisa lihat tayangan ulang lagi di YouTube. Nanti bisa di apa namanya, dilihat di channel YouTube kami. Nah, gitu. Jadi bisa Bapak bisa memutar ulang-ulang malah lebih enak. Nah, karena di sini kan tadi kan saya live trading. Kita tarik garis MetaTrader, kemudian ada
beberapa penjelasan. Nah, saya rasa Bapak Santosa mungkin bisa lebih lebih enak lah, apa lebih gampang atau mendapatkan informasinya mungkin lebih komplit lah ya, dan bisa diulang-ulang nanti. Nanti kita kirimkan linknya YouTube-nya Pak Santoso ya, gitu Pak Santoso. Nanti kita kirimkan untuk link YouTube. Nanti silakan dibuka di channel YouTube kami. Gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jadi untuk breakout di sini saya rasa cukup mudah sekali, sangat gampang sekali. Ini kalau coba kita lihat apa namanya, kita share untuk misalnya kita pakai yang di AutoChartis misalnya. Nah, ini saya share AutoChartis ini. AutoChartis juga kurang lah. Nah, ini ada banyak channel yang masuk, sinyal masuk. Ini saya coba yang di AutoChartis, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya mengalami kesulitan dalam menentukan dia breakout atau tidak, tarik garis support resistance, misalnya takut salah. Nah, bisa masuk ke salah satu tools trading di GK Invest, yaitu AutoChartis. Nah, karena AutoChartis ini dasarnya memang dari breakout. Jadi meskipun dari banyak pattern, ada 16 pattern, tapi semuanya menggunakan teknik yang sama, teknik breakout. Entah itu segitiga, entah itu support resistance, entah itu head and shoulder, atau channel up, channel down, itu tekniknya breakout. Nah, ini untuk yang tadi saya share di Euro USD. Kondisinya sekarang Euro USD turun sampai di 95, jadi sesuai dengan targetnya AutoChartis. Nah, sesuai dengan targetnya AutoChartis, benar-benar dia turun breakout melewati support sama yang tadi channel up ya. Nah, ini yang tadi saya share. Oh, ini lebih turun lagi nih. Ini yang baru, sinyal baru jam 2 siang. Yang tadi sudah nggak ada, sudah kena targetnya. Nah, channel up-nya untuk yang di euro. Oh, ini. Nah, ini yang tadi yang saya share. Nah, ini marketnya sudah turun mendekati 11.950. Ini kalau kita lihat pergerakan euronya, harga terendah kurang lebih hampir sama ya, 1.11958. Nah, gitu. Tadi bisa digunakan, mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan untuk tarik garis support resisten, nah bisa langsung aja buka di AutoChartis. Di situ sudah tersedia banyak sekali currency, banyak sekali mata uang atau mungkin komoditi. Kalau Bapak Ibu lihat apakah dia breakout, kondisi breakout atau tidak. Nah, ini yang barusan keluar jam 3 sore ya. Ini yang GC. GC juga tadi kita tarik garis turun ya. Ini kebetulan di AutoChartis juga sama. Pakai teknik segitiga juga mengatakan dia turun. Nah, 136.110. Nah, ini bisa digunakan untuk referensi, bisa digunakan untuk acuan Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau bertransaksi menganalisa menggunakan teknik breakout, bisa juga sampai buka AutoChartis. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi mungkin Bapak Ibu silahkan ditanyakan. Jadi AutoChartis ini komplit sekali. Ini kalau mau melihat akurasi performa pattern, nah kita lihat yang di sini, klik kinerja. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat forex, kita lihat yang bagian ini pola grafik. Nah, di sini kelihatan, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat, kita pakai yang pattern yang warnanya hijau-hijau lah. Channel down, channel up, descending, double top, flag, head and shoulder, inverse, kemudian rectangle. Nah, kalau misalnya pakai yang hijau, silakan. Kalau yang misalnya pakai yang warnanya putih juga boleh, karena tapi ya ini di bawah 70%. Atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu kurang mantap, pakai yang di atas 70%. Nah, lebih enak lah ya. Ini bisa dibuka di sini, kinerja statistik. Nanti silahkan dibuka yang sudah dapat layanan AutoChartis untuk lihat performa pattern tersebut. Nah, di sini.
Kalau misalnya mau lihat yang all, kita bisa lihat yang all. Maksudnya all itu semuanya. Produk yang ada di GK Invest yang membentuk pattern, entah itu mulai dari forex, komoditi, indeks saham, sama CFD. Nah, itu dicampur. Nah, jadinya seperti ini. Sedikit agak berbeda. Sedikit agak banyak lah hijaunya kalau all. Tapi untuk yang khusus pattern, untuk khusus untuk yang forex, nah kita lihat yang bagian tengah. Pola grafik bagian tengah. Nah, ini khusus untuk yang forex. Itu. Jadi sedikit berbeda. Kemudian untuk lihat yang patternnya beberapa currency, kita lihat yang di peluang perdagangan. Nah, di sini. Ini yang baru keluar pound sterling Kanada dolar. Ini membentuk segitiga menurun. Nah, segitiga menurun, kemudian ini sudah breakout. Nah, teridentifikasi jam 3 sore, barusan 10 menit yang lalu. Nah, oke, mungkin untuk survei, kolom survei, untuk apa namanya, Bapak Ibu, untuk kinerja kita supaya lebih bagus lagi, supaya pelayanan kita kepada para nasabah, Bapak Ibu dalam acara webinar bisa lebih baik lagi. Ini kita ada survei, silahkan diisi, ya mungkin butuh 1 menit 2 menit lah. Luangkan waktu 1 menit 2 menit untuk mengisi survei yang sudah kita bikin. Nah, kolom survei untuk apa namanya, supaya webinar ini tetap menarik, tetap apa namanya, bisa digunakan untuk sarana edukasi Bapak Ibu. Nah, ini ada kolom survei, ada sekitar 5 pertanyaan, silakan Bapak Ibu diisi terlebih dahulu. Sambil kita menunggu, apakah mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kemudian untuk melihat tayangan ulang ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di tayangan di YouTube. Nanti kita share di channel YouTube. Nanti bisa dilihat lagi, bisa Bapak Ibu putar lagi di channel YouTube di GKIP Semarang. Silakan dicari. Nanti situ nanti kita munculkan atau nanti kita share untuk linknya supaya memudahkan Bapak Ibu untuk melihat di channel YouTube untuk tayangan ulang ini. Nah, gitu. Baik, untuk yang belum mengisi survei, silakan Bapak Ibu diisi untuk kolom survei. Saya rasa untuk penjelasan di teknik berikut sangat mudah sekali sih ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Santoso. Cara mengelola psikologis termasuk manajemen resiko. Apakah mungkin maksudnya ada materi khusus ini ya? Ya, nanti kita buatkan jadwal, kita bikinkan jadwal khusus untuk kita membahas mengenai manajemen MM, money management. Kemudian kita juga nanti bisa mengulas mengenai manajemen risiko. Nanti kita ulas. Nanti kita jadwalkan Pak Santoso. Jadi terima kasih untuk masukannya. Nanti kita bikin acara di webinar khusus untuk membahas mengenai money management. Sama untuk supaya kita juga lebih bisa membatasi kerugian lah ya, intinya kan seperti itu. Kita bisa, kalau misalnya kita salah menganalisa, kita salah mengambil posisi kan, paling tidak kita harus tahu apa yang harus kita lakukan nih. Kita salah marketnya berbalik arah misalnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Apakah cut loss, apakah locking, apakah cut and switch, apakah martingale atau averaging. Nah, itu memang nanti kita bikinkan untuk jadwalnya webinar mengenai money management. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri acara webinar pada siang hari ini. Sekali lagi nanti kalau mau melihat tayangan ulang, nanti bisa lihat di channel YouTube kami di GKIP Semarang. Nanti kita kirimkan untuk link channel YouTube-nya.
Oke, saya rasa tadi sudah kita jelaskan ya mengenai peluang yang di emas, kemudian di minyak, di forex, beberapa currency sudah saya share untuk mungkin kalau tadi yang belum sempat mencatat nanti bisa melihat ulang di channel YouTube gitu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau Bapak Ibu sudah paham, sudah jelas, mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan eee, bisa dipahami. Saya rasa juga cukup mudah sekali memang untuk teknik ini memang sedikit membutuhkan ketelitian, membutuhkan kecermatan kita di dalam melihat pergerakan candlestick suatu instrumen keuangan, forex atau komoditi atau CFD. Kita lihat, membutuhkan sedikit ketelitian, kemudian atau kalau misalnya untuk, sudah terjadi breakout, kemudian stop loss-nya jangan lupa dipasang, untuk menentukan batasan stop loss, karena stop loss ini sangat penting. Karena khawatirnya kalau marketnya berbalik arah dan, kita salah arah, itu memang sudah ada batasan stop loss, supaya kerugian kita tidak melebar atau kerugian kita tidak banyak. Nah, seperti itu. Oke, baik kalau, tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini untuk acara webinar pada siang hari ini. Nanti kita ketemu webinar pada hari Senin ya, Senin jam 2 siang, nanti kita share untuk linknya, silakan Bapak Ibu mengikutinya kembali, karena setiap acara webinar kita beda tema, beda cerita, beda materi. Nah, supaya Bapak Ibu juga banyak wawasan, banyak pengetahuan, banyak ilmu mengenai trading. Nah, supaya kita mudah untuk mencapai profit. Ya paling tidak kita transaksi ini uangnya berkembang gitu kan ya. Intinya kan seperti itu kan ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di acara webinar kali ini. Saya Rudi Trianto dari tim R&D Gika Invest cabang Semarang. Mohon pamit. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, social distancing, jangan lupa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kita juga dimudahkan di dalam mencari profit di dalam kita bertransaksi. Oke, saya ucapkan terima kasih, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.